Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar bersama. Nah, anak-anak sudah siap atau belum? Yang belum siap, silahkan siap-siap terlebih dahulu. Dan yang sudah siap, silahkan duduk tenang dan dengarkan serta perhatikan ibu ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Nah, pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu pelajaran yang ke-14 dengan judul Para Gembala. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita buka dengan berdoa. Sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Hari ini kami akan belajar bersama dengan mendengarkan cerita para gembala yang mengunjungimu. Sertailah dan dampingilah kami selalu. Semoga kami dapat belajar dan dapat memahami materi yang diberikan Ibu Guru. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sebelum kita memulai, Ibu mau mengajak kalian untuk melihat gambar yang ada di bawah ini. Coba anak-anak lihat. Di sini ada beberapa orang dan juga ada domba. Nah, gambar apakah itu? Kira-kira orang-orang itu ngapain ya? Apa yang mereka lakukan? Nah, mereka merupakan gembala. Nah, mereka itu gembala domba. Nah, apa yang mereka lakukan? Nah, para gembala tersebut sedang memelihara domba-dombanya, mencarikan makan domba-dombanya. Nah, maka mereka ada di padang. Nah, mereka akan mencarikan domba-dombanya makanan. Selanjutnya, gembala adalah orang yang pekerjaannya menjaga kambing dan domba. Mereka sering berada di padang rumput sambil mengembalakan kambing dan dombanya. Tugas gembala adalah menjaga dan memberi makan kepada kawanan ternaknya. Jika ada ternaknya yang hilang, mereka akan mencari. Mereka juga menjaga ternaknya dari binatang buas. Mereka merupakan kelompok orang yang sederhana dan miskin. Nah, jadi para gembala ini selalu atau sering berada di padang rumput. Untuk apa? Nah, untuk menjaga dan mencarikan makanan kambing atau domba. Nah, selain itu, gembala itu juga menjaga domba-dombanya. Ketika ada dombanya yang hilang satu, pasti gembala itu akan mencari domba yang hilang. Nah, gembala tersebut merupakan orang yang sangat sederhana. Mereka bisa hidup di mana saja, tidak perlu hidup di tempat yang mewah. Gembala tersebut bisa hidup di padang rumput tanpa beralaskan dan tanpa ditutupi dengan atap. Nah, itu merupakan sikap yang sederhana. Selanjutnya, Ibu memiliki cerita. Ceritanya adalah para gembala mendapat kabar gembira dari malaikat. Nah, ada gambarnya nih. Para gembala yang sedang menjaga, mencari makan untuk domba-dombanya ditemui oleh malaikat. Nah, bagaimana ceritanya? Kita baca bersama-sama ya. Silakan anak-anak buka buku cetaknya. Pembelajaran yang ke-14. Tidak jauh dari gua kandang hewan itu, para gembala sedang menjaga kawanan domba mereka. Tiba-tiba, datanglah malaikat berdiri di dekat mereka dan sinarnya terang meliputi mereka sehingga mereka ketakutan. Lalu malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab
Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Seketika itu juga, tampak bala tentara surga memuliakan Tuhan, katanya. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah itu, para malaikat meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan kepada semua orang apa yang telah dikatakan mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengar heran tentang apa yang dikatakan para gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, ini merupakan ceritanya. Nah, gembala-gembala itu merupakan orang yang pertama kali mendengar bahwa ada kabar Tuhan Yesus telah lahir ke dunia. Mereka diberitahukan oleh malaikat. Nah, malaikat itu bersinar. Para gembala sangat takut karena baru pertama kali melihat hal tersebut. Nah, para gembala sangat gembira karena para gembala mendapatkan kabar bahwa Sang Juru Selamat atau Tuhan Yesus Kristus telah lahir. Nah, para gembala segera cepat-cepat untuk menjumpai Yesus. Nah, saat dijumpai, Yesus itu berada di mana? Di palungan. Nah, dan ditutup dengan kain. Nah, mereka sangat bahagia melihat bayi Yesus yang sudah lahir. Nah, itu merupakan ceritanya. Selanjutnya, ringkasan pada pagi hari ini yaitu, yang pertama, orang pertama yang mendengar kabar gembira kelahiran Yesus adalah gembala. Gembala adalah orang yang menjaga dan mencari makan untuk ternaknya. Seperti tadi, ketika ada ternaknya yang hilang satu, mereka akan mencari. Mereka akan menjaga para domba-dombanya. Nah, dan juga akan memberi makan. Tuhan memilih para gembala yang menjadi orang pertama mendengarkan kabar gembira kelahiran Yesus karena para gembala sederhana. Nah, para gembala itu sederhana karena mereka bisa hidup di mana saja. Tidak perlu kemewahan, tidak perlu makanan yang enak dan lezat. Mereka bisa hidup di mana saja. Di padang rumput, mereka juga bisa bertahan. Itu merupakan kehidupan yang sederhana, sama seperti Yesus. Yesus lahir di kandang domba. Itu merupakan contoh kehidupan yang sederhana. Nah, terus Yesus juga ditaruh di palungan dan juga hanya ditutupi dengan kain. Nah, para gembala yang sederhana itu sangat istimewa di mata Tuhan.
Yesus datang ke semua orang, tidak membedakan yang miskin atau kaya. Semua orang dicintainya. Oleh karena itu, kita harus mencintai semua teman tanpa memilih yang miskin atau kaya. Justru kita harus lebih memperhatikan teman yang kekurangan, miskin, dan tidak mendapatkan perhatian serta tersingkirkan. Nah, anak-anak juga tidak boleh memilih-milih teman. Aku mau main sama A, soalnya dia kaya, makanannya enak-enak. Nah, itu tidak boleh. Tetapi anak-anak harus mau berteman dengan siapa saja. Entah itu anak yang miskin, kaya. Nah, dan juga anak-anak harus lebih memperhatikan teman-teman yang kekurangan. Entah itu kekurangan uang atau kekurangan makanan. Atau bisa yang lainnya. Nah, anak-anak harus mau berteman dengan siapa saja. Nah, sampai sini apakah anak-anak sudah paham? Nanti silakan anak-anak mengerjakan tugasnya. Silakan dikerjakan dan dikirimkan kepada guru kelas masing-masing. Untuk menutup perjumpaan kita pada pagi hari, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu kepada kami. Sekarang kami akan mengerjakan tugas yang diberikan Bu Guru. Semoga kami dapat mengerjakannya dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, silahkan dikerjakan. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugasnya. Bye-bye, terima kasih. Tetap selalu jaga kesehatan.